Bab 1781. Aku sudah mengatakan akan membunuh orang ini. Saat itu, diri sendiri merasa dia sangat kuat, tapi apakah begitu kuat? Meskipun dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membunuh belasan orang, kuat fase transendensi dengan mudah, bahkan termasuk puncak fase transendensi. Bibi, dia di sini, aku sudah merasakannya. Apakah ada tempat yang lebih aman di istana es Arktik kalian? Segera bawa aku pergi. Tiba-tiba, ekspresi Nikosi berubah drastis. Dia merasakan energi pembunuh menyebar ke arahnya, semakin terasa jelas. Brengsek, apakah bocah ini ingin mendobrak partai bagian dalam lagi? Tetua Si mengerang. Pada saat ini, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Keponakan yang paling dia cintai, Nikosi, tidak mungkin menempatkannya dalam bahaya. Memutar matanya, Tetua Si membawa Nikosi langsung ke Aula Penatua. Ini adalah tempat diskusi di Istana Es Arktik. Selain Penatua tertinggi, semua orang kuat Istana Es berkumpul di sini. Ketika sampai di sana, Erikin tidak berani membuat masalah. Meraih Nikosi, Tetua Si dengan cepat terbang menuju Aula Penatua. Pada saat yang sama, Erikin terbang ke partai bagian dalam dengan wajah dingin. Nikosi bisa merasakan dia, dan dia juga bisa merasakan Nikosi. Dengan mata tertunduk, Erikin melihat sosok meraih Nikosi, terbang menuju istana di puncak gunung. Orang itu mungkin bibinya Nikosi, ingin membawanya ke istana di puncak gunung untuk bersembunyi. Erikin mencibir, meskipun Nikosi berlari ke ujung dunia hari ini, dia akan membunuhnya. Pong! Langkah api langit bergerak ke atas. Erikin tiba-tiba mempercepat gerakan, seperti meteor yang menebas bulan, berjalan ke arah sosok Tetua Si, dengan reiki kental di tangannya, menyerang Nikosi yang bersembunyi di belakang lawan. Lancang. Tetua Si sangat marah, tidak menyangka Erikin akan begitu berani menyerang Nikosi di depannya. Mengaitkan kedua tangan, sebuah patung es muncul di depannya. Patung itu mengangkat telapak tangan dan menamparkan, membekukan serangan reiki Erikin. Metode Istana Es ternyata bisa membekukan reiki. Mata Erikin juga sedikit menyipit. Erikin, aku memaafkanmu karena kamu adalah pasangan seiman gadis suci, tidak ingin bertarung denganmu, jangan terlalu menindas orang. Tetua Si melihat Erikin dengan dingin. Kamu berkata seperti itu, berarti kamu sudah tahu yang sebenarnya. Erikin melayang di udara, tidak terburu-buru melakukan apapun, hanya menatapnya dengan dingin. Benar, Nikosi memang bersalah, tapi dia masih muda, dan hanya impulsif sesaat. Kamu melumpuhkan tubuhnya dan melukai jiwanya, itu sudah terlalu kejam. Kamu harus memaafkan orang. Tetua Si melindungi Nikosi dan langsung menuduhnya dengan tanpa rasa takut. Hehe, aku terlalu kejam, aku harus memaafkannya. Dia hanya impulsif. Erikin tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu, suaranya penuh ironi. Dia bergabung dengan partai Jihuo untuk mengepung Finola Su. Tidak hanya menyerang diam-diam, dan ingin membunuhku langsung, hanya saja, lebih rendah dari kultivasiku, baru kemudian meledakkan diri dan melarikan diri. Sekarang yang kejam itu aku. Erikin menatap Tetua Si dengan dingin, mempertanyakan setiap kata. Berani bertanya kepada Tetua Si, jika aku bukan lawan orang ini, yang akan mati adalah aku. Jika bukan Finola memiliki es pelindung tubuh, maka yang terluka pasti adalah Finola Su. Saat itu tiba, apakah kamu akan tetap berbicara benar seperti sekarang, menegakkan keadilan dan menghukum keponakanmu secara pribadi? Hehe, tapi itu tidak terjadi, aku tidak perlu menjawabmu. Tetua Si menjawab dengan mencibir. Dan kalaupun Finola Su ditindas dan diganggu, memangnya kenapa? Dia adalah murid partai bagian luar, pasti akan mencari pasangan seiman,
bisa disukai oleh keponakanku, itu adalah keberuntungannya. Bahkan ditindas dan diganggu pun tidak masalah, sebaliknya adalah keberuntungan. Erikin tertawa terbahak-bahak. Kebenaran absurd macam apa ini, dipermalukan untuk menjadi terhormat. Tetuasi, jadi kamu tetap akan berdiri di pihak Nikosi. Bagaimanapun juga, sekarang Nikosi sudah melarikan diri kepadaku, kamu masih ingin membunuh orang di depanku, jangan banyak berharap. Ketika keduanya berbicara, banyak penatua dan pengurus istana es terkejut dan terbang turun. Tetuasi, apa yang terjadi? Ini Nikosi, kenapa menjadi seperti ini? Melihat Nikosi yang hanya tersisa jiwa, bersembunyi di belakang Tetuasi, banyak orang kuat terkejut. Dan juga, siapa kamu? Mengapa kamu muncul di istana es? Kultivator pria yang mendobrak partai bagian dalam sebelumnya, kamu ternyata berani datang. Ada juga tetua yang melihat Erikin dan mengajukan pertanyaan. Dikelilingi oleh banyak tetua, ekspresi Tetuasi menjadi lebih bangga. Erikin ingin membunuh Nikosi lebih dulu, para tetua ini tidak akan setuju. Kecuali Erikin membunuh mereka semua seperti semua orang di partai Jihuo. Terlepas dari ini, Erikin tidak memiliki cara untuk menyakiti Nikosi. Nikosi juga merasa lega. Tetapi yang membuatnya lebih gembira adalah tepat setelah para tetua muncul menenangkan pikirannya, awan dan angin di langit tiba-tiba melonjak. Gemetar, reiki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas, secara bertahap berubah menjadi sosok. Sosok ini melepaskan aura yang kuat. Ayah, Bibi, kamu telah membawa proyeksi jiwa dewa ayahku. Nikosi sangat gembira, merasakan aura langit yang familiar, itu adalah ayahnya, jiwa dewa dari pemimpin keluarga Si. Tentu saja, Niko, aku tidak bisa melihatmu terkubur di tangan orang seperti ini. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Tetua Si juga tersenyum. Ingin membunuh keponakanku, ada begitu banyak tetua yang menjaganya, kakak pertama dengan fase penilaian akan segera datang. Bagaimana kamu membunuhnya? Ngomong-ngomong, Bibi, nanti ayahku datang, biarkan dia menangkap orang ini hidup-hidup, lalu serahkan padaku agar aku menyiksanya. Mata Nikosi juga kesal. Kejadian itu mengejutkan ayah kali ini, dirinya pasti akan ditegur, jadi dia harus membalas dendam pada Erikin lebih dulu, barulah bisa mengeluarkan amarahnya. Adapun Finolasu, selama dirinya bisa bangkit lagi, maka pasti akan ada waktu untuk menghadapinya. Erikin, bukankah kamu ingin membunuh Niko? Sekarang aku berdiri di sini, datang dan bunuhlah. Tetua Si memandang Erikin di udara dengan mengejek, berteriak, melampiaskan amarahnya. Erikin hanyalah bagian dari pelatihan tanpa partai. Sebelumnya dia begitu berani berteriak pada dirinya, dengan nada suara tidak beretika. Mengambil kesempatan ini, dia harus mengembalikan posisi statusnya. Nikosi juga berdiri di belakang Tetua Si dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tidak ragu untuk menukar cedera dengan cedera, pada akhirnya tetap tidak bisa membunuh dirinya. Berpikir dengan begitu, aku tidak bisa membunuh Nikosi lagi. Jadi sengaja provokasi aku. Erikin mencibir. Dia sangat marah, dan amarahnya sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Tidak membedakan benar dan salah, membalikkan hitam dan putih. Mengira ada orang di istana es yang akan menghentikannya, mengira dengan menurunkan jiwa dewa orang kuat fase penilaian, dirinya akan mundur, akan bingung tidak tahu harus berbuat apa, dan akan menjadi frustrasi. Aku sudah mengatakan akan membunuh orang ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Hampir saja membunuh nyawa Finolasu, dirinya hari ini tidak akan pernah melepaskan Nikosi. Mata Erikin penuh kegilaan, aura aneh memenuhi seluruh tubuhnya. Langit seketika mendung, seperti datangnya malapetaka guntur. Langit diselimuti awan gelap,
dan daerah itu menjadi gelap gulita seperti tinta dengan radius ribuan mil. Di bawah langit, Erikin dikelilingi oleh guntur, seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi seperti matahari yang terik, terutama di matanya, memancarkan cahaya ilahi yang abadi. Bersambung.